Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ramon Adianto di channel Papalea Official. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas cara penggunaan dan tutorialnya untuk mengirimkan paket dengan cara mudah menggunakan aplikasi Antaraja yang bisa teman-teman semua gunakan dan download di Play Store ataupun di App Store. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman dukung dengan cara like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Papalea Official. A few moments later. Nah, kali ini saya sudah ada di tampilan awal pada menu handphone saya yang tentunya sudah terinstall aplikasi Antaraja dari Play Store ya. Nah, di sini tinggal kita klik aja aplikasi Antarajanya, lalu di sini tampilan awal dari aplikasi Antarajanya yang kita bisa pilih untuk servisnya masing-masing. Ada same day itu pengiriman untuk 1 hari sampai ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngirim di siang hari, kemungkinan akan sampai di sore hari. Nah, di sini untuk next day itu untuk pengiriman yang akan sampai di keesokan harinya. Untuk reguler, estimasi reguler ini yang saya tahu sampai dengan 3 hari ataupun 7 hari. Nah, di sini ada tarif cek. Tarif cek itu teman-teman bisa ngecek tarif dulu kemana sih tujuan pengiriman paket yang ingin teman-teman tuju. Bisa diklik tarif cek. Nah, untuk bagian menu frozen ini, teman-teman bisa mengirimkan bahan makanan ataupun makanan frozen food yang ingin teman-teman kirimkan. Nah, untuk kargo ini, teman-teman bisa pilih jika teman-teman ingin mengirim paket dengan jumlah yang banyak ataupun yang besar di atas 30 kilo. Nah, di sini saya ingin memilih jasa kirim dengan servis next day-nya. Kita klik aja next day-nya, lalu kita pilih di sini ada drop off dan pick up. Karena saya di sini ingin mengirim paket cukup dari rumah aja, maka saya pilih untuk menu pick up-nya agar dari kurir antar aja dapat mempick up langsung ke rumah saya. Nah, jadi di sini kita masukin aja alamat pengirimnya. Ini hanya sebagai contoh aja, kita pilih dari use current location. Nah, di sini untuk nentuin nih lokasi kita dengan sesuai titik Google Map yang kita berada saat ini. Nah, di sini untuk Kecamatan Babelan misalnya. Nah, untuk address note-nya di sini kita diminta untuk melengkapin alamat yang lebih detail atau lebih spesifik ya teman-teman. Contoh saja misalnya di sini alamatnya Jalan Jihan Akbar Kofling 76 misalnya. Nah, di sini untuk sender name-nya kita pilih nama pengirim yang tentunya atau pastinya nama kita sendiri, atau misalnya teman-teman mau masukin nama orang lain karena ada yang minjem misalnya, ada yang mau nitip untuk mengirimkan paket. Nah, teman-teman isi aja nama pengirimnya siapa. Kali sini saya masukin nama saya, terus di sini masukin nomor teleponnya. Nah, di sini kita klik done. Nah, setelah kita masukin untuk nama pengirim dan alamat pengirimnya sudah kita lengkapi, lalu di sini kita pilih recipient. Recipient ini kita untuk memasukkan alamat atau detail nama penerima, nomor telepon, dan alamat si penerima paket yang kita tuju.
kita select location dulu, karena di sini untuk nentuin titik Google Map di lokasi penerima. Misal lokasinya kita tulis aja nih detail di sininya, atau bisa juga untuk masukin kecamatannya aja. Misal untuk alamat yang dituju itu adanya di Kecamatan Jati Asih, kita ketik aja Jati Asih. Nah, dari sini untuk di address note-nya sama ya kayak di sender atau alamat pengirim, kita masukin detailnya. Misalnya Jalan Haji Nausin, sini Jalan Haji Nausin, RT RW-nya berapa, terus nomor rumah. Terus jangan lupa teman-teman masukin juga nih untuk patokannya agar memudahkan kurir dari Antaraja mengirim paket. Misal patokannya dekat masjid, terus kode posnya 14750. Nah, untuk nama penerimanya kita masukin aja Marsya Tes. Nah, di sini untuk nomor teleponnya juga jangan sampai salah ya teman-teman, karena untuk memudahkan kurir dari Antaraja menghubungi penerimanya agar paketnya cepat sampai. Nah, di sini udah. Nah, setelah kita masukin pengirim, detail pengirimannya dan detail penerimanya, kita bisa masukin nih di sini package detail atau barang yang mau kita kirimin. Misalnya kita ingin mengirimkannya itu baju, kita ketik aja baju. Atau kalau misalnya kita mau mengirim misal contoh piring atau barang yang mudah pecah belah, itu kita ketik aja piring. Lalu teman-teman jangan sampai lupa nih, ini wajib kita klik fragile, karena nantinya untuk memastikan pemilihan paket atau penempelan stiker fragile oleh kurir dari Antaraja. Karena pengalaman saya ketika saya mengirimkan paket yang mudah pecah belah, itu saya tandai atau saya checklist fragile-nya, kurir Antarajanya itu langsung memisahkan paket dan ditempelin di depan saya stiker fragile-nya itu. Jadi untuk itemnya teman-teman usahakan masukkan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan detail paket yang ingin dikirim. Di sini kita masukin aja baju, fragile-nya berarti nggak usah di checklist. Kita masukin select item kategori. Nah, di sini kategori apa sih paket yang kita mau kirim? Kalau saya kan tadi memilihnya baju, jadi kita klik aja nih untuk baju itu masuknya ke fashion. Atau kalau teman-teman mau ngirim dokumen elektronik, tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Nah, di sini untuk beratnya kita masukin sesuai dengan berat. Kalau misalnya teman-teman sudah menimbang paketnya, kita masukin aja sesuai yang di sini. Misalnya 2 kilo, 2 kilo. Nah, untuk value-nya ini kita masukin untuk harga barang yang kita mau kirim. Misal 200.000. Terus not opsionalnya ini sesuai ya. Di sini kan not opsional, berarti boleh diisi atau enggak. Kita kosongin aja. Dan untuk di sini ini volumetriknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di sini ngisinya nggak sesuai, nanti akan diukur lagi oleh kurir dari Antarajanya sesuai panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu sepenjelasan dari kurir Antaraja, dan dibagi 6.000. hasilnya berapa nanti mereka yang menentukan, seperti itu. Jadi di sini kita masukin aja, karena di sini paket yang saya kirim kecil, mungkin saya isi satu. Oke. Di sini kalau kita mau save to item list, bisa kita klik aja. Jadi nanti kalau kita mau mengirimkan lagi dengan barang yang sama, itu kita nggak perlu lagi masukin item detail, fragile kategorinya, enter value, itu nggak perlu lagi. Jadi udah langsung ada nantinya. Kalau di sini saya biasanya nggak usah pakai, diklik aja done. Nah, di sini setelah kita masukin detail paketnya yang akan kita kirim, selanjutnya kita pilih service tipe
yang kita butuhkan. Nah, untuk servis tipenya ini kita pilih aja sesuai sama yang kita butuhin. Di sini ada next day dan reguler. Nah, ada juga same day, tapi di sini same day-nya abu-abu, dan ada juga kargo, tapi di sini kargonya abu-abu. Nah, dari same day-nya sendiri kenapa dia abu-abu? Kemungkinan yang saya tahu itu wilayah penerima yang kita tuju belum menyangkut cover area same day tersebut, dan kargonya ini abu-abu karena setahu saya untuk pengiriman di bawah 3 kilo itu belum tersedia kargonya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngirim paket dengan berat 30 kilo ke atas, itu di sini nanti kargonya akan merah sama seperti next day dan reguler ya. Nah, di sini saya pilih aja next day. Nah, di sini saya pilih nih uptime-nya, kita mau di pick up jam berapa. Untuk harinya kita tentuin aja di sini tanggal 22. Nah, untuk pick up-nya sesuai dengan waktu luangnya teman-teman ada di rumah, yaitu jam berapa. Contoh kita pilih aja jam 10 sampai jam 12, dikarenakan jadwal pick up dari kurir antar aja itu setelah saya sharing dengan kurirnya, yang saya tahu itu dia 2 jam untuk request pick up-nya. Contoh dari jam 10 sampai jam 12 itu paketnya harus kita siapkan di jam tersebut, karena kita sudah memilih nih di jam 10 sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 14. Nah, di sini kita yang sudah memilih, jadi kita harus berkomitmen juga dengan pilihan kita. Misal jangan sampai teman-teman sudah request di jam 10 sampai jam 12 ternyata paketnya belum di packing. Nah, mendingan di sparein waktu aja. Kalau misalnya sekiranya teman-teman bisa nyiapin paketnya di jam 12 sampai jam 14, kita pilih aja langsung schedule. Nah, di sini ada promo-promonya nih. Untuk pembayarannya sendiri, di sini kita tinggal memilih aja nih untuk metode pembayarannya. Dari antar aja sendiri, menurut saya sisi kekurangannya itu kita belum bisa melakukan pembayaran ongkos kirim melalui cash atau uang tunai. Kita di sini hanya dikasih menu pilihan pembayaran itu GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link aja. Nah, tapi di sini kita dikasih promo yang menarik nih. Untuk GoPay, diskon cashbacknya itu kita dapat 60% dari ongkos kirimnya. Nah, untuk OVO sendiri 55%. Untuk Dana, ShopeePay, dan Link aja nggak ada promonya. Mungkin sesuai ya dengan yang disediakan masing-masing metode pembayaran. Nah, di sini kita tinggal memilih aja nih untuk metode pembayarannya. Dari antar aja sendiri, menurut saya sisi kekurangannya itu kita belum bisa melakukan pembayaran ongkos kirim melalui cash atau uang tunai. Kita di sini hanya dikasih menu pilihan pembayaran itu GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link aja. Nah, tapi di sini kita dikasih promo yang menarik nih. Untuk GoPay, diskon cashbacknya itu kita dapat 60% dari ongkos kirimnya. Nah, untuk OVO sendiri 55%. Untuk Dana, ShopeePay, dan Link aja nggak ada promonya. Mungkin sesuai ya dengan yang disediakan masing-masing metode pembayaran. Nah, kalau saya di sini biasa memakai OVO. Nah, saya select aja nih metode pembayaran OVO. Nah, di sini untuk metode pembayarannya saya pilih yang Ramadan Blessings, dikarenakan di sini ada promo yang terbaru dari Antar aja free 35%. Saya pilih aja, kita klik nih langsung. Kalau sudah diklik, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ongkos kirimnya itu yang tadinya
13.000 jadi 8.450 karena dikurangi 4.550. Nah, kita langsung aja pay now. Nah, di sini kita langsung ke menu OVO-nya dan diminta memasukkan nomor telepon yang terkoneksi dengan OVO. Kita pilih aja pay. Nah, di sini finish your payment. Di sini ada durasi detiknya dan di kolom bagian atas itu ada notifikasi dari OVO-nya. Di situ kita diminta untuk konfirmasi paymentnya. Nah, teman-teman jangan sampai telat nih. Di sini ada detiknya. Kalau durasinya sudah habis, kita belum ngeklik yang notifikasi dari OVO-nya, itu nggak akan sukses pembayarannya. Langsung aja saya klik, masukin kode OVO-nya atau PIN dari OVO-nya sendiri ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke OVO-nya, langsung aja kita klik bayar karena detiknya yang tadi di aplikasi antaraganya terus berjalan. Nah, di sini setelah kita melakukan pembayaran di menu OVO, di sini ada keterangannya berhasil, ada tanggalnya dan juga ada nominal ongkos kirimnya. Langsung aja nih kita pencet lihat detail di OVO-nya dan sudah otomatis saldo OVO kita sudah terpotong untuk pembayaran ongkos kirim barang yang ingin kita kirimkan. Nah, kita close aja. Langsung kita lihat sini ada inboxnya, notifikasinya, transaksi sebesar 8.450 diantar aja telah berhasil. Oke teman-teman, kita back lagi ke aplikasi antar agenya ya. Untuk tutorial kali ini sudah cukup jelas. Gak ingin ada yang ditanyakan, boleh teman-teman komentar di bagian kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya di Papalea Official.